Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Jonathan Noval Sipautar, Notar 2201182 dari kelas TD 2.18. Izin Pak, di sini saya akan mempresentasikan teknik pengolahan data faktual kecelakaan kereta api. Izinkan saya memulai. Yang pertama adalah dasar pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi. Yang pertama dapat diambil dari UU 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, pasalnya yang ke-175 ayat 1 dan 2. Yang kedua, PP 62 tahun 2013 tentang investigasi kecelakaan transportasi pasal 11. Yang ketiga, Perpres nomor 2 tahun 2012 tentang KNKT pasal 4 bahwa KNKT mempunyai tugas KNKT. Yang pertama, melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi. Kedua, memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait. Ketiga, memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi yang didapat. Tujuan investigasi kecelakaan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menjelaskan kejadian kecelakaan, what, where, when. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab langsung atau faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan atau disebut dengan why. Ketiga, menjelaskan kontribusi dari penyebab langsung terhadap kecelakaan. 4. Mengidentifikasi dan melakukan mitigasi risiko untuk mencegah kecelakaan dengan penyebab yang sama terulang atau learning. Hasil temuan investigasi. Pertama, dapat dibuktikan secara langsung dari informasi faktual, dapat dijadikan sebagai rekomendasi keselamatan, kepentingan berdasarkan tingkat risiko kecelakaan, bukan derajat kontribusi terhadap kecelakaan. Diurutkan dalam tahapan logis atau umumnya sesuai urutan kronologis. Metode analisis. Satu di antara metode analisis kecelakaan adalah pembuatan sequence of event dan XIMAP berdasarkan informasi faktual yang diperoleh dalam memahami urutan kejadian kecelakaan, khususnya jika terdapat beberapa faktor yang kompleks dalam periode sebelum kejadian dan harus meninjau aspek yang berbeda. Berikutnya adalah analisis. Analisis adalah proses mengurai suatu persoalan yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih rinci agar dapat tercapai suatu pemahaman yang lebih baik atas persoalan tersebut, atau the process of breaking a complex topic or substance into smaller parts in order to gain a better understanding of it. Yang berikutnya adalah proses analisis menjawab pertanyaan atau mengapa disebut dengan how. Berikutnya adalah bukti analisis yang terdiri atas 1. Merubah data menjadi bukti-bukti. 2. Membatasi aktivitas yang akan direview, diorganisir, dan diinterpretasikan datanya. Ketiga, menyediakan platform untuk safety factors analysis. 4. May involve developing general findings. Dan berikutnya adalah may identify some safety factors hypothesis. Berikutnya adalah rekomendasi keselamatan. Yang pertama, dibuat secara umum atau spesifik terhadap hasil temuan investigasi, baik temuan yang berkontribusi langsung terhadap kecelakaan maupun temuan yang dapat menimbulkan potensi bahaya di masa yang akan datang atau di masa depan. Kedua, rekomendasi keselamatan berfokus terhadap apa yang harus diperbaiki dari kesalahan, bukan menunjukkan bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Ringkasan yang didapat adalah merincikan kasus kejadian kecelakaan dan mengumpulkan bukti-buktinya. Berikutnya, memahami konteks kejadian kecelakaan, menganalisis bukti-bukti sebelum mendefinisikan findingnya. Dan yang terakhir adalah investigasi adalah kerjasama suatu tim, bukan perorangan atau pribadi. Berikut adalah paparan tentang saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Santio. Siap, terima kasih Pak.